Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan izin, nama saya Ibnu Nur Hidayat dari unit atau instansi BKPSDM Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam jabatan formasi terampil Pranata SDM Aparatur. Pada lasar kali ini, periode tahun anggaran 2022, saya bergabung pada angkatan 79 dalam kelompok 1. Adapun sebagai tutor pada agenda 1 hari ini, dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Rusdiman Suatmaja. Kemudian, dalam kelompok 1 ini, peserta terdiri dari 10 orang anggota CASN yang berasal dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, pembelajaran di hari pertama secara virtual ini berjalan dengan lancar. Pembahasan diawali dengan perkenalan dari masing-masing peserta maupun coach. Pembelajaran sinkronus hari ini dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi yang dapat kami rangkum dalam pokok-pokok bahasan pada agenda 1 hari ini. Agenda pertama itu terdiri dari 3 sub besar bagian pembahasan. Yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun yang kedua terkait analisis isu kontemporer, dan yang ketiga terkait kesiapsiagaan bela negara. Di dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terdiri dari sub pembahasan. Yang pertama itu ada wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan yang ketiga Sankri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di dalam wawasan kebangsaan terdiri dari 4 subbagian kembali. Yang pertama itu terkait sejarah pergerakan bangsa Indonesia, yang mana sejarah pergerakan kebangsaan itu berisi fakta-fakta sejarah kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang panjang, didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, serta mencapai puncaknya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan itu dimaksudkan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika. Adapun ada 4 pilar atau 4 konsensus dasar. Yang pertama itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di dalam wawasan kebangsaan juga kita temui simbol-simbol negara yang harus dapat kita pahami. Yang pertama itu terkait bendera, bahasa, kemudian lambang negara, dan yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian berikutnya yaitu terkait nilai bela negara, terdiri dari sejarah, ancaman dan kewaspadaan dini, pengertian, nilai dasar dan indikator bela negara seperti apa, kemudian yang terakhir pembinaan kesadaran bela negara dan aktualisasi. Oke, berikutnya yang ketiga itu terkait Sankri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup bentuk dan sistem NKRI seperti apa, kemudian prinsip persatuan dan kesatuan bangsa seperti apa, kemudian nasionalisme seperti apa, kebijakan publik dan peran ASN, serta landasan negara. Oke, berikutnya pada pokok bahasan terkait analisis isu kontemporer. Itu juga terdiri dari 3 subbahasan. Yang pertama terkait perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis yang kontemporer, dan teknik analisis isu.
Oke, yang pertama kita bahas terkait perubahan lingkungan strategis. Itu mencakup konsep perubahan lingkungan strategis, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Seperti apa modalnya? Itu ada beberapa, ada modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan yang terakhir modal kesehatan, kekuatan fisik maupun jasmani rohani. Kemudian yang kedua, terkait isu-isu strategis kontemporer, yakni mengenai korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik analisis isu. Dalam pemecahan masalah, teknik apa yang akan kita gunakan? Itu ada di teknik analisis isu, kemudian teknik tapisan isu, kemudian ada analisis kesenjangan. Itu terkait dengan teknik analisis isu. Adapun berikutnya, bahasan pokok booster berikutnya yaitu kesiapsiagaan bela negara. Itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kerangka KBN atau kerangka berbela negara, kemampuan awal, kegiatan KBN, rencana aksi bela negara. Yang pertama adalah kesiapsiagaan bela negara. Dalam kerangka KBN, itu konsep KBN-nya seperti apa, KBN dalam Latsar CPNS maupun manfaat dari KBN itu sendiri. Kemudian di kemampuan awal, itu kita harus dilandasi dengan kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral. Kemudian di kegiatan KBN, itu bentuk rincian kegiatannya terdiri dari baris berbaris dan tata cara upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam, dan api bela negara. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.